Halo anak-anak, kembali di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Nah, bagaimana caranya menentukan nilai turunan dari suatu fungsi aljabar? Untuk menentukan turunan dari fungsi aljabar, kita bisa menggunakan rumus di bawah ini. Perhatikan baik-baik. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan dari fx bisa kita tulis dengan f aksen x sama dengan n kali a. Jadi pangkatnya kita kali ke depan, x berpangkat n kurang 1 dan pangkatnya berkurang 1. Agar lebih memahami rumus di atas, kita coba dengan contoh soal. Tentukanlah turunan dari fungsi-fungsi berikut ini. Untuk contoh yang pertama, fx sama dengan 5x kuadrat. Dan contoh yang kedua, gx sama dengan 6 per x pangkat 5. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk soal yang pertama, kita ketahui bahwa fx sama dengan 5x kuadrat. Sehingga turunannya f aksen x sama dengan pangkatnya kita kali ke depan, 2 dikali dengan 5x pangkat 2 kurang 1. Sehingga f aksen x sama dengan 10x pangkat 1 atau 10x. Jadi f aksen x sama dengan 10x. Itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, diketahui gx sama dengan 6 per x pangkat 5. Karena x-nya berada di bawah atau di penyebut, kita akan rubah dulu bentuknya. Kita harus pindahkan x pangkat 5-nya ke atas. Kita ubah menjadi bentuk pangkat negatif. Sehingga gx sama dengan 6x pangkat min 5. Selanjutnya baru kita lakukan proses penurunan. G aksen x sama dengan min 5-nya ke depan, min 5 kali 6x pangkat min 5 kurang 1. Sehingga G aksen x sama dengan min 30x pangkat min 6. Nah, kita akan ubah lagi bentuknya ke bentuk pangkat positif. Sehingga G aksen x sama dengan min 30 per x pangkat 6. Selanjutnya, apabila diketahui U dan V adalah fungsi dalam X dan A adalah suatu konstanta, maka berlaku rumus-rumus berikut ini. Yang pertama, jika Y sama dengan A konstanta, maka turunannya adalah 0. Contohnya, jika Y sama dengan 5, maka turunannya adalah 0. Jika Y sama dengan 6, maka turunannya Y aksennya adalah 0. Yang kedua, jika Y sama dengan A kali X, maka Y aksen sama dengan A. Contohnya turunan 2x itu adalah 2 turunan 3x, itu Y aksennya adalah 3 dan seterusnya. Yang ketiga, jika Y sama dengan U tambah V, maka Y aksennya adalah U aksen ditambah V aksen. Yang keempat, jika Y sama dengan U min V, maka Y aksen sama dengan U aksen min V aksen. Yang kelima, jika Y sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Dan yang terakhir, jika Y sama dengan U per V, maka turunannya Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat.
Nah, untuk contoh soalnya, untuk contoh yang pertama, tentukanlah turunan dari fungsi berikut. Y sama dengan X kuadrat plus 8 dikalikan dengan X kuadrat min 5X min 3. Nah, dari soal ini bisa kita lihat bahwa Y adalah perkalian dari dua buah fungsi, yaitu fungsi X kuadrat tambah 8 dan X kuadrat min 5X min 3. Maka kita akan gunakan rumus yang nomor 5. Nah, kita misalkan untuk penyelesaiannya, kita misalkan U-nya adalah yang di depan, yaitu U sama dengan X kuadrat tambah 8. Maka kita akan mencari turunannya terlebih dahulu. U aksen sama dengan 2X ditambah 0. Selanjutnya, kenapa 8-nya bisa menjadi 0? Kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Jika Y sama dengan A, maka Y aksen sama dengan 0. Sehingga mendapatkan U aksen sama dengan 2X. Nah, selanjutnya V-nya sama dengan X kuadrat min 5X min 3. Turunan dari V, yaitu V aksen sama dengan 2-nya ke depan, 2X min 5. Sehingga Y-nya, Y aksennya itu sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Kita tinggal masukkan saja nilai-nilai yang sudah kita dapatkan di atas. Jadi, Y aksen sama dengan U aksennya adalah 2X dikalikan dengan V. V-nya yaitu X kuadrat min 5X min 3. Ditambah U-nya adalah X kuadrat plus 8 dikalikan dengan V aksen. V aksennya adalah 2X min 5. Sehingga Y aksen sama dengan 2X pangkat 3. Kita kali aljabar ya. Dikurangi dengan 10X kuadrat dikurangi dengan 6X ditambah. Kita kali aljabar lagi. X kuadrat dikali 2X adalah 2X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 16X dan min 40. Sehingga Y aksen sama dengan, kita jumlahkan variabel yang sejenis, 4X pangkat 3 min 15X kuadrat plus 10X min 40. Itu hasil untuk contoh yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukanlah turunan dari fungsi f(x) sama dengan x tambah 7 per 2x min 3. Nah, penyelesaiannya, kita misalkan pembilangnya U dan penyebutnya V, maka kita ketahui U sama dengan X plus 7. Maka dengan cara turunan yang tadi, kita dapatkan turunan X adalah 1 dan turunan 7 adalah 0, sehingga U aksennya adalah 1. Sedangkan V sama dengan 2X min 3. Maka V aksen sama dengan turunan dari 2X adalah 2. X-nya berkurang 1, dikurangi dengan 0, sehingga V aksennya adalah 2. Sehingga kita masukkan ke rumus pembagian, maka V aksen X itu adalah rumusnya U aksen V dikurangi U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Kita masukkan angkanya. F aksen X sama dengan U aksennya adalah 1 dikalikan dengan V yaitu 2X min 3 dikurangi dengan X plus 7 dikalikan dengan 2 dibagi dengan V kuadrat yaitu 2X min 3 kuadrat. Kita kalikan, maka menghasilkan 2X min 3 dikurangi 2X plus 14
dibagi dengan 2x min 3 kuadrat. Sekarang pembilangnya kita buka kurungnya, maka V aksen X sama dengan 2x min 3 dikurangi 2x dikurangi 14 dibagi dengan 2x min 3 kuadrat. Kita hitung pembilangnya, 2x dikurangi 2x 0, tinggal min 3 dikurangi min 14 yaitu min 17 dibagi dengan 2x min 3 kuadrat. Jadi itu adalah penyelesaian untuk soal ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai aturan rantai dalam turunan. Aturan rantai ini kita gunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Nah, bagaimana rumus aturan rantai? dy per dx itu sama dengan dy per du dikalikan dengan du per dx. Jadi kita pecah dy per dx nya, kita pecah menjadi dua bagian, yaitu dy per du dikali du per dx. Apa itu dy, du, dan dx? dy per dx itu adalah turunan dari fungsi y terhadap variabel x, berarti variabelnya x. Sedangkan dy per du itu artinya turunan dari fungsi y terhadap variabel u, berarti variabelnya u dia. Sedangkan du per dx itu artinya turunan dari fungsi u terhadap variabel x. Nah, apa maksudnya? Kita akan coba saja pada contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, tentukanlah turunan dari y sama dengan 2x min 5 pangkat 5. Nah, dengan cara perkalian sebenarnya masih bisa. Jika y sama dengan 2x min 5 pangkat 2, itu masih bisa kita kali aljabar untuk menyelesaikannya. Tetapi kalau pangkatnya lebih dari 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 10, dan seterusnya, maka kita akan bisa menghitungnya dengan aturan rantai, itu lebih cepat. Nah, bagaimana aplikasi dari aturan rantai ini? Kita harus misalkan dulu. Jadi penyelesaiannya kita misalkan yang di dalam pangkat, yang di dalam kurung itu kita misalkan sebagai u. Sehingga kita ketahui bahwa y sama dengan u pangkat 5. Dan juga kita memiliki u-nya adalah 2x min 5. Maka dari sini kita bisa cari turunannya. Kita turunkan dulu y terhadap u, yaitu y sama dengan u pangkat 5. Turunannya adalah 5 kita kalikan ke depan, yaitu 5 kali u pangkat 5 kurang 1, sama dengan 5u pangkat 4. Berarti kita sudah dapat dy per du-nya. Selanjutnya kita cari du per dx-nya. Artinya turunan u terhadap variabel x. Berarti kita turunkan 2x min 5-nya. Turunan 2x min 5, 2x turunannya adalah 1 kali 2 pangkat x pangkat 0 dikurangi dengan 0, turunan 5 adalah 0. Sehingga du per dx sama dengan 1 dikalikan 2, yaitu 2. Maka, dengan rumus tadi, rumus aturan rantai, dy per dx, turunan y terhadap x, itu sama dengan dy per du, dikalikan dengan du per dx. Tinggal kita ganti saja dengan hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Kita substitusikan. dy per du-nya kita dapat 5u pangkat 4. Dan du per dx kita dapat 2, dikalikan dengan 2. Sehingga menghasilkan 10u pangkat 4. Langkah terakhir kita kembalikan u-nya menjadi 2x min 5. Kita ganti kembali u-nya.
Sehingga jawaban akhirnya adalah 10 kali 2x min 5 pangkat 4. Itu saja untuk video kali ini. Nantikan kembali video-video berikutnya. Terima kasih.